Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membuat konfigurasi sederhana menggunakan Chemistry. Bagaimana cara kita membuat konfigurasi sederhana menggunakan Mikrotik, tapi kita menggunakan tool Chemistry. Di sini saya sudah sediakan untuk loopback-nya. Di sini udah ada hub, di sini ada router, dan udah ada PC. Untuk schedule kita hari ini kita akan coba untuk setting di Mikrotiknya itu IP address, dan kita setting juga nanti di DHCP servernya, kita setting di setiap ethernya, ether 2, 3, dan 4. Kita akan coba setting NAT, tapi kemungkinan NAT ini tidak akan kita setting Terus konfigurasi default routing ini kalau kita pakai satu router secara otomatis dia udah membuat default sendiri. Di sini ada VPS konfigurasi IP dengan perintah DHCP. Nanti setiap PC di sini akan mendapatkan IP DHCP otomatis, dan juga di sini setiap NAT 1, NAT 2, dan NAT 3 sudah saya akan setting IP address untuk kelas 1, 2, dan 3. Tapi patokan kita di objek sini tugas kita bagaimana membuat NAT 1 bisa berkomunikasi dengan NAT 2, NAT 1 bisa berkomunikasi dengan NAT 3, dan NAT 2 bisa berkomunikasi dengan NAT 1. Ini tugas yang akan kita kerjakan hari ini. Untuk loopback Anda bisa setting di sini. Cara membuat loopback nanti bisa di tutorial selanjutnya. Di sini loopback, saya sudah setting loopbacknya. Yang pertama tugas kita adalah membuat IP address untuk Mikrotik sini. Kita klik masuk inbox. Untuk setting konfigurasi Mikrotik sendiri ada dua cara, bisa menggunakan Winbox atau konsol. Sebenarnya caranya banyak, bukan hanya Winbox aja. Saya kita lihat di sini. Di sini sudah terdetek Winbox saya, Mikrotik saya. Tapi mungkin untuk study kasus kali ini saya hanya lebih prefer menggunakan putih. Kita login sebagai admin, passwordnya. Continue. Di sini tugas pertama kita adalah membuat IP address yang memiliki kelas yang sama dengan IP address loopback. Caranya kita menggunakan /30. Maksud dari kode di sini adalah saya akan menambahkan IP address dengan IP address 118.98.222 dengan /30 untuk enterprise ether 1. Kita enter. Untuk cek kita bisa IP address print. Yang kedua, sekarang kita akan membuat IP address untuk masing-masing ether. Di sini ada ether 2, ether 3, ether 4. Yang mana ether 2 digunakan untuk NAT 1, ether 3 digunakan untuk NAT 2, dan ether 4 digunakan oleh NAT 3. Langsung saja. /27 ini kalau dihitungan subnet dia akan memiliki IP pool 32 tapi untuk usable IP yang bisa digunakan IP-nya hanya 30 IP. Kita langsung cepat aja. Sini kelasnya saya ganti jadi 2. Untuk ethernya ganti jadi ether 3. Sini ethernya kita ganti jadi ether 4. Sini saya ganti jadi kelas 3 sesuai di sini, kelas 3. Untuk melihat dan memastikan apakah semua IP kita sudah ada, gunakan fitur IP address pair atau IP address print. Sini sudah ada. Untuk ether 1, 2, 3, 4 kita sudah memiliki masing-masing IP.
Sekarang tugas kedua kita adalah membuat konfigurasi DHCP server untuk di setiap Ether tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya agar si setiap klien ini mendapatkan otomatis IP ya, atau dia bisa meminta DHCP klien dari DHCP server tersebut. Oke, untuk membuat DHCP server, IP DHCP server, gunakan DHCP setup. Dia akan meminta interface. Pertama kita akan setting DHCP server untuk Ether 2, selanjutnya ke Ether 3 dan Ether 4. Setiap Ether 2, 3, dan 4 memiliki DHCP server masing-masing. Otomatis dia akan mengenerate di kelas 1 sesuai dengan IP-nya. Kita sudah membuat IP DHCP server untuk Ether 1, untuk Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Untuk memastikan apakah DHCP server kita sudah terbuat, bisa ketik IP DHCP server print. Sini sudah ada IP DHCP server kita, sudah terbuat. Ulang dia. Oke, ulangnya. Sini ada interface datanya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita akan memberikan IP, atau setiap PC ini akan meminta IP otomatis di setiap Ether ini. Caranya kita klik atau bisa klik 2 kali. Oke, sini coba copy, kita reload aja. Sini udah pada goodbye semua. Kita reload. Oke, IP DHCP. Sini juga kita reload. IP DHCP. Untuk mempercepat waktu ya, IP DHCP. IP DHCP ini kita gunakan perintahnya untuk agar setiap PC tersebut mendapatkan IP otomatis. Nah, ini perlu di reload juga. Reload. Oh, tarik. Sorry. Tarik sih. Oke, nggak masalah. Oke, ini tarik sedikit, nggak masalah ya. Oke, sini sudah kita reload lagi. Tadi kita sudah PC 1, 2, dan PC 3. Selanjutnya kita ke PC 4. Oke, IP DHCP, biarkan dia beroperasi sendiri. IP DHCP. Oke, sekarang kita tinggal lihat. Pertama kita, di sini ada kita buat IP DHCP di PC 1. Kita klik IP DHCP dan dia mengenerate IP DHCP dengan 192.168.1.30 sesuai dengan kelas yang sudah kita buat. Karena sebelumnya kita sudah buat DHCP server untuk Ether 2 dengan kelas 31.1/27, maka otomatis si klien tersebut akan mendapatkan IP DHCP server yang kelas terakhir dengan host terakhir ini 30. Oke, untuk pemeriksanya kita klik show IP. Oke, berhasil. Dan untuk PC keduanya, PC 2,
sudah berhasil juga. Untuk cek kita show IP. Oke, ini PC 2 nya berhasil, PC 3 nya oke, PC 3 berhasil mendapatkan IP address. PC 3 mendapatkan IP address sesuai dengan kelasnya, yakni kelas 2. IP addressnya 2.30. Oke, untuk cek klik show IP. Oke, di Ether 4 pun sama, show IP. Oke, selanjutnya di PC 5 berhasil juga, show IP. Dan di PC 6 berhasil juga, kelas 3. Oke, setiap PC sudah berhasil mendapatkan masing-masing DHCP client. Selanjutnya tugas kita adalah membuat agar setiap PC ini bisa melakukan ping. Ini mengganggu, kita delete aja ya, kita duplicate dari sini. Oke. Selanjutnya tugas kita adalah membuat agar setiap net 1, net 2, net 3 ini dapat berkomunikasi. Secara default, kalau kita sudah menggunakan satu routing dan setiap routing ini sudah ada 2, 3, dan 4, secara default dia akan menggunakan atau akan menyediakan fasilitas routing otomatis. Berbeda dengan kita menggunakan 2 router, 3, atau dan seterusnya, kita menggunakan yang namanya routing statik atau routing dinamik. Untuk pengujian, ya, Anda bisa langsung menggunakan di sini. Untuk ping, tugas kita adalah ping dari net 1 ke net 2. Net 1 saya pilih PC 1 dan net 2 nya saya pilih PC 3. PC 3 ini. Oke, saya akan melakukan ping dari PC 1 PC 3 ke PC 3 dengan IP 2.30. Oke, untuk pertama dia timeout. Oke, berhasil. Sekali lagi. Oke, untuk net 1 yang ini yakni PC 1 dan net 2 yakni PC 3 ya. Net 1 sudah berhasil melakukan ping ke net 2. Oke, selanjutnya adalah net 1 melakukan ping ke net 3. Net 3 di sini berarti saya menggunakan PC 5. PC 5. Oke, ini PC 5. IP dari PC 5 ini adalah 3.30. Kita lakukan ping 192.168.330. Oke, seperti biasa timeout untuk pertama kali, dan selebihnya dia akan melakukan ICMP nya berhasil. Oke, sekali lagi. Oke, untuk net 1 dan 3 pun berhasil, dan sekarang saya akan melakukan ping dari net 2 ke net 1. Net 2 saya pilih PC 4. Jadi kita sudah pakai PC 3. Oke, net 2 saya pilih PC 4. Sini. PC 4 dan net 1 nya saya pilih PC 2 aja. PC 2. Nah, ini di PC 2. Nah, PC 2 IP nya 1.9. Kita ping. Oke, RTO pertama, selanjutnya berhasil. Sekali lagi. Oke. Nah, kita sudah berhasil melakukan koneksi di setiap net ini. Kita sudah berhasil bisa melakukan koneksi dari net 1 ke net 2, dari net 1 ke net 3, dan dari net 2 ke net 1. Oke, sampai tahap ini tugas kita sudah selesai. Mohon maaf jika seandainya penjelasan saya terlalu cepat. Anda bisa melihatnya kembali pelan-pelan, dan semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat ya, sebagai bahan referensi untuk rekan-rekan yang sedang mempelajari bagaimana cara menggunakan atau membuat konfigurasi sederhana menggunakan GNS3 ya, dalam memanfaatkan OS router OS. Oke, sekian dari saya. Ya, terima kasih sudah menonton. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.